kelihatan kemebul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu di channel Dapur Mas. Ya, pada video kali ini teman-teman saya akan membuat nasi goreng jagung ya. Ini karena pada pagi ini saya sama kakak ini mau sarapan ya. Cuman ada nasi nih ya teman-teman ya. Jadi kita olah menjadi nasi goreng ya. Ini karena di kampung ini nasi goreng, nasi jagung ini teman-teman. Nah, ini untuk bahan-bahan yang dipersiapkan ya teman-teman. Ya, ini untuk ini ada daun bawang ya. Untuk daun bawang ini cukup 2 batang aja ya, sesuai selera teman-teman aja. Ini kalau yang suka daun bawangnya banyak juga boleh ditambahin. Kalau yang nggak suka daun bawang juga boleh di skip ya, opsional aja. Ya, untuk bahan selanjutnya nih ya teman-teman. Ini ada daun bawang. Kalau ini ada bawang merah, ini kita nanti mau bikin 2 porsi ya. Ini ada terasi, ini terasi kemasan yang itu ya. Ini ada sasa, opsional juga. Ini ada garam setengah sendok teh ya. Sasa juga setengah sendok teh. Ini ada bawang putih. Ya, bismillah, mulai kita ulek aja ya. Ini untuk bumbu-bumbu cukup ini aja. Karena kita mau bikin yang nasi gorengnya yang simple, bahan seadanya yang ada di dapur. Pokoknya asal takaran bumbunya pas itu tetap enak. Pokoknya itu teman-teman, kuncinya kita masak itu, yang penting itu kita itu percaya diri dulu, mantep, nggak usah ragu, pasti nanti hasilnya enak. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini bagi yang alergi udang juga nanti bisa di skip, nggak usah pakai terasi ya. Ini karena saya sama kakak suka nih, suka terasi, udang juga suka, jadi kita pakai terasi ya. Untuk langsung saja ya kita nyalain kompor teman-teman. Agak susah nih diodangnya ya. Sudah nyala, lanjut minyak ya teman-teman ya, secukupnya aja. Yang langsung aja ya kita masukin tadi bumbu-bumbu yang tadi. Pokoknya kita masaknya itu ini versi yang seadanya ala anak kos ya teman-teman ya. Pokoknya cuman ada nasi kita masak biar jadi makanan yang enak. Kalau adanya cuman mie juga wah bisa aja teman-teman ya. Nah, ini kita tumis sampai harum ya teman-teman ya, seperti biasa ya. Ini dulu nih favorit nih waktu masih merantau di kos-kosan itu, makanya sampai berlanjut sampai sekarang nih. Pokoknya serba tidak bingung, di rumah ada apa aja bisa kita olah jadi makanan yang enak ya teman-teman ya. Nah, ini udah harum ya teman-teman ya. Nah, ini pakai telur 1 aja karena emang punyanya cuma 1 teman-teman. Kalau nggak pakai telur juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, opsional aja. Harum nih teman-teman, udah kerasa bau terasinya, ini udah harum sekali ya. Nah, untuk kemarin kan ada yang nanya nih teman-teman nih, untuk daun bawang itu masukin setelah step ini atau nanti pas mau mateng. Nah, itu versinya terserah teman-teman ya. Kalau saya itu daun bawang mentah pun saya suka, jadi saya biasanya masukinnya pas nasi udah mau mateng itu, jadi cuman biar daun bawang itu layu aja. Tapi kalau bagi yang nggak suka daun bawang mentah, nah itu bisa kita masukinnya pas sekarang ini teman-teman, biar nanti juga daun bawangnya itu ikut ke ini ya, ketumis ya, jadi enak nanti sama aja, itu sesuai selera aja. Nah, udah wangi, udah harum. Kita ini teman-teman, untuk nasi kita bikin 2 porsi ya. Ini saya takar dulu 2 porsi. Ini nasi jagung ini teman-teman, bahan dasarnya ini jagung ya.
Ini sekitar 2 porsi, ini kayaknya semua juga ini sekitar 2 porsi lah, lebih sedikit. Nanti kalau mau nambah nggak apa-apa. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk teknik menggoreng nasi goreng itu yang bikin enak itu ini teman-teman, ditekan seperti ini. Nah, usahain ya teman-teman, gorengnya itu nyari wajahnya yang nggak lengket. Wajahnya jangan yang biasa buat masak gulai atau kuah-kuahan, itu jangan, itu pasti nanti kalau bikin nasi goreng itu lengket. Nah, tekniknya biar enak itu di tekanan yang ini teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman nanti yang suka kecap nih bisa ditambahin kecap. Kalau yang enggak, ini seperti ini udah enak ya teman-teman ya. Usahain tercampur rata ya teman-teman ya. Nah, nanti juga kalau ada teman-teman nih, Mas, daerah saya itu nggak ada nasi jagung, ya bisa pakai nasi biasa ya teman-teman ya. Ini juga kita karena emang di rumah yang nasi berasnya itu lagi habis, dan kebetulan ini dari ini nih, bude bikin nasi jagung banyak, jadi nanti ditawarin. Tapi juga kebetulan pas nggak ada lauk, jadi waduh, ini ada nasi jagung nggak ada lauknya, jadi kita nih sama kakak nih, wah dibikin nasi goreng aja. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah ini kalau ini udah enak teman-teman. Bismillah. Udah mantap teman-teman. Ini kalau yang suka ini kecap, ditambahin kecap. Kalau yang enggak, ini kayak gini juga udah enak. Nah jadi gini ya teman-teman ya, kadang kan kalau kita bikin nasi goreng itu kan sekali bikin kan berapa porsi ya. Nah kadang kan ada tuh yang nggak suka pedas. Nah jadi untuk cabai itu kita pisah aja teman-teman, biar nanti kalau yang nggak suka pedas, kalau yang udah mateng itu nanti tinggal diambilin dulu yang versi nggak pedesnya. Nah terus kalau yang cabenya nanti bisa ditambahkan setelah yang request nggak pedes itu kita bikinin. Jadi gitu ya teman-teman, jadi simpel, kita sekali bikin nggak bolak-balik goreng-goreng gitu ya teman-teman ya. Sesuai selera, kalau yang pengen pedes banget itu ya bisa nanti sambalnya ditambahin ya teman-teman ya. Kalau di tempat teman-teman tuh, kalau yang nggak ada nasi jagung nih, sekali-sekali nyobain nasi jagung. Ini sehat juga teman-teman ya, rendah gula ya. Biasanya tuh kalau yang kalau daerah kampung saya itu, kalau yang kena gula itu makanya sehari-hari itu nasi jagung itu teman-teman. Jadi untuk menghindari, kalau nasi yang dari beras kan katanya kan gulanya tinggi ya. Nah jadi itu penggantinya itu dari nasi ini teman-teman, dari jagung. Untuk prosesnya itu kalau nasi jagung ya teman-teman ya, itu dari jagung itu udah butiran-butiran itu direndam dulu. Nah setelah direndam itu nanti ini teman-teman digiling, jadi kayak tepung itu loh teman-teman, kayak tepung sagu, tepung apa itu, kayak jadi butiran kayak gitu. Nah setelah itu taronin, terus dikukus nasi tiwul ya, cuman ini terbuatnya dari jagung teman-teman. Nah ini karena saya sama kakak suka kecap nih, ini udah matang teman-teman, kita tambahin kecap ya. Kecapnya juga opsional ya, merek apa aja seadanya yang ada di rumah ya teman-teman, karena kita ini bikin nasi gorengnya yang simpel-simpel aja biar nggak ribet. Nah pokoknya kuncinya ini teman-teman, kalau bikin nasi goreng itu ditekan kayak gini, yang bikin enak itu jadi panasnya itu sempurna antara tekanan sama wajan. Itu nasi goreng ditekan gini nih, nanti matangnya sempurna, jadi lebih enak. Nah ini kalau kayak di restoran kan karena kualinya itu saya bisa dijungkir balik, tapi karena ini di rumah, ini spek kompornya nggak mumpuni, nggak bisa kayak di restoran teman-teman. Nah kelihatan enak kan teman-teman. Ini namanya nasi goreng jagung
Ya resep simpel aja teman-teman, bahan saya pakai seadanya ya, tadi teman-teman bisa lihat sendiri, tapi rasa dijamin nggak kalah sama yang di restoran-restoran teman-teman. Ya udah mateng ya, ini udah mateng ya teman-teman ya, kelihatan kemebul ya. Ini tadi rencana bikin 2 porsi ini, tapi saya lebihin nih, nggak apa-apa, bumbu masih terasa mantap nih teman-teman. Nah cukup segini dulu ya, ini udah, ini nanti gampang kalau kurang nanti kita nambah. Nah untuk biar teman-teman nih yang nanti mau buat bikin usaha, nanti ini bisa dipercantik, dikasih topping, bisa pakai ini teman-teman, bisa dikasih mentimun sama tomat aja, ini nanti udah kelihatan cantik teman-teman. Nanti kalau teman-teman yang pengen di atasnya dikasih telur dadar atau telur mata sapi itu juga boleh. Nah ini cukup dikasih daun kemangi teman-teman. Nah simple, enak ini nasi goreng jagung. Ini kalau beli ini paling nasi jagung itu teman-teman, kalau di warung kan ada di kampung saya, ini porsi segini paling 2.000 rupiah teman-teman. Jadi kalau dua ini kan cuman 4.000 ya, kalau kita beli itu setiap pagi ada, baru 6.000 tuh teman untuk 2 porsi. Bumbu-bumbu paling berapa, 2.000. Jadi untuk bikin nasi goreng jagung 2 porsi ini dengan kondisi yang enak mantep kayak gini, cuman kita nggak nyampe 10.000 udah jadi 2 porsi nih teman-teman. Jadi ini cocok juga nanti kalau teman-teman yang pengen buat ide usaha, ini masuk teman-teman. 1 porsi ini jatuhnya nggak nyampe 5.000, nggak nyampe ya. Jadi segitu dulu teman-teman. Cukup sekian video dari saya, jangan lupa ditunggu video dari dapur mas-mas selanjutnya. Jangan lupa support terus ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.